pada tanggal 5 September di Gelora Bung Karno. Nah, bukan hanya Indonesia saja, Bella dan juga saudara, tadi kalau kami mendapatkan informasi bahwa ada juga yang datang dari negara-negara tetangga, uskup-uskup tetangga yang hadir di Indonesia, seperti misalnya dari Filipina, Thailand, kemudian juga dari Singapura yang datang untuk bisa ikut melihat dan menyaksikan misa secara langsung di Gelora Bung Karno. Dan juga informasi yang kami terima tadi ketika dalam perjalanan dari Bandara Internasional Leonardo da Vinci Fiumicino Roma, Paus Fransiskus mengajak rombongan pendampingnya untuk berdoa bersama-sama ketika melewati setiap negara-negara yang ada di bawah pesawatnya. Jadi ada ajakan yang dilakukan ataupun juga gebrakan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus seperti misalnya berdoa untuk negara, untuk pemerintahan dan pemimpin setiap negara-negara yang dilewatinya. Dan ini menjadi sebuah nilai yang kemudian juga dilihat bagaimana gagasan Paus Fransiskus ini memperjuangkan kebersamaan, kebebasan, lalu kemudian juga keadilan yang kita lihat bagaimana kedatangan di Indonesia ini juga untuk memperkuat pesan toleransi, persatuan, dan juga perdamaian dunia. Kita akan sama-sama juga mendengar dan juga menanti apa pesan moral yang kemudian disampaikan dalam misa di Gelora Bung Karno, Bella dan juga saudara. Tapi yang jelas bagaimana kedatangan Paus Fransiskus sebagai pemimpin lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di dunia dan juga sebagai pemimpin tahta suci yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia ini membawa kabar baik, membawa dampak baik bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya umat Katolik saja tapi juga umat agama lainnya. Nah, kalau kita melihat tadi, saya tarik sedikit Bella dan juga saudara dengan penyambutan Paus Fransiskus yang sudah bersiap ya. Tadi ada Menteri Agama, lalu kemudian juga ada perwakilan dari Uskup Vatikan, maksud kami dari Kardinal, lalu kemudian juga ada dari Dewan Pertimbangan Presiden yang juga nanti kita akan lihat adalah bagaimana penyerahan buke bunga atau bunga tangan yang akan diserahkan secara langsung oleh dua anak terpilih yang akan mewakili anak-anak di seluruh Indonesia untuk memberikan bunga selamat datang. Kita lihat tadi bunga selamat datangnya dirangkai sedemikian rupa, cantik sekali, tersusun dari ada rempah-rempah, kemudian juga ada padi dan kapas dan diikat dengan tali merah putih yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika dan juga melambangkan Pancasila. Nah, kita sudah melihat secara langsung ini adalah pesawat yang digunakan ataupun juga yang di dalamnya membawa Paus Fransiskus dan juga rombongan pendamping. Ada juga 80 wartawan yang dibawa di dalam pesawat tersebut sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kita lihat nih sama-sama menjadi momen bersejarah Paus Fransiskus kembali datang ke Indonesia untuk membawa kabar baik, untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang dinantikan, moral-moral yang menjadi pesan penting, pesan baik yang selama ini digagas oleh Paus Fransiskus. Bella, kita juga akan melihat bagaimana penyerahan buke bunga ini juga bukan hanya sebagai simbol selamat datang, tapi juga menjadi simbol nilai-nilai dan juga dasar negara Indonesia yang selama ini dipegang, yakni Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Berbeda-beda tetap satu yang akan ditunjukkan kepada Paus Fransiskus yang juga sejalan dengan nilai dan gagasannya dari iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Nah, Bella dan juga saudara, ini ada pesawat berwarna biru yang sedang berputar terlebih dahulu untuk kemudian nanti menyesuaikan dengan posisi yang sudah dipersiapkan. Ada dua tangga dan juga sudah dilapisi oleh karpet merah beserta beberapa mobil yang sudah bersiap nanti untuk datang untuk mengangkut dan juga untuk membawa rombongan Paus Fransiskus dan juga pendampingnya menuju ke Kedutaan Besar Vatikan. Kita lihat juga bagaimana ini sudah ada persiapan dari pihak-pihak yang akan menyambut dari perwakilan Indonesia, lalu kemudian juga dari perwakilan Vatikan,
ada dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Gandhi Sulistianto, lalu kemudian ada Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Michael Trias Kuncahyono, serta perwakilan dari Vatikan seperti Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, Duta Besar Tahta Suci untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo, Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Vatikan, Pastor Michael Andrew, dan juga Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, Ignatius Jonan. Nanti ada 2 anak yang berusia 5 tahun dan juga 11 tahun. Ini adalah Mary Lourdes dan juga Irfan Weil, putra-putri terpilih yang akan memberikan rangkaian bunga Bhinneka Tunggal Ika secara langsung kepada Paus Fransiskus. Kita lihat secara bersama-sama, Bella dan juga saudara, bagaimana ini menjadi momen yang bahagia bagi umat Katolik yang ada di Indonesia dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang sudah menantikan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ada beberapa agenda yang nanti akan dilakukan, tapi pada hari pertama ini ketika sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, akan langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat, sehingga esok harinya akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dan pada tanggal 5 September akan melakukan pertemuan dengan tokoh agama dari Masjid Istiqlal, kemudian juga kantor pusat konferensi wali gereja, dan juga akan melakukan misa kudus di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, Bella.